الله وبركاته. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وزد وعلم وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على ذيل عبادك واشرف عبادك أسعد الأعراب والعجم وإمام طيبة والخرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي سادتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وبقية الصحابة والقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masuk pada bab syarat-syarat jizyah upeti. Halaman berapa? Wa syaraitu wujubil jizyah 133. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarra umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syaraitu wujubil jizyati khamsu khisalin al-bulughu wal aqlu wal hurriyatu wal dhukuriyatu wa ayyakuna min ahlil kitab au mimman lahu syubhatu kitab wa aqallul jizyati dinarun fi kulli haulin wa yu'khadhu minal mutawassiti dinarani wa minal musiri arba'atu dananira wa yajuzu ayyashtarita alaihim abdiyafata fadlan an miqdaril jizyah wa yatadammanu aqdul jizyati arba'ata asya ayyu addu al jizyata wa antajriya alaihim ahkamul islam wa alla yadhkuru dinal islami illa bi khairin wa alla yaf'alu ma fihi dararun alal muslimin wa yu'rafuna bilubsil ghiyari wa syaddiz zunnar wa yamna'una
min rukubil khaili. Wallahu a'lam. Faslun, ini sebuah fasal. Wa syaraitu wujubil jizyah. Bermula syarat-syarat wajib jizyah upeti itu khamsu khisalin. Ada 5 kriteria. Pertama, al-bulugh, dewasa. Kedua, al-aqlu, berakal. Ketiga, al-hurriyatu, merdeka. Keempat, az-dzukuriyatu, laki-laki. Kelima, wa ayyakuna min ahlil kitab, bahwa adalah dia termasuk ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Au mimman lahu syubhatu kitab, atau dari orang yang ada baginya menyerupai kitab. Wa aqallul jizyati, sekurang-kurang jizyah upeti itu dinarun, 1 dinar, fi kulli haulin, setiap tahun. Wa yuqadhu minal mutawassiti, diambil jizyah dari golongan ekonomi menengah, dinaroni, sebesar 2 dinar, 2 keping emas. Wa minal musiri, diambil dari orang kaya, arba'atu dananir, 4 dinar. Wa yajuzu ayyashtarita alaihimud diyafah, boleh sang imam pemimpin mensyaratkan mereka orang kafir tadi memberikan jamuan, fadlan an miqdaril jizyah, yang lebih dari kadar jizyah itu. Wa yatadammanu in aqdul jizyati arba'ata asya, akad jizyah mengandung 4 hal. Pertama, ayu addul jizyah, mereka wajib membayar jizyah. Kedua, wa antajriya alaihim ahkamul Islam, berlakulah pada mereka hukum-hukum Islam. Ketiga, wa alla yadhkuru dinal Islam illa bi khairin, tidak boleh mereka menyebutkan tentang Islam kecuali yang baik-baik. Keempat, wa alla yaf'alu ma fihi dararun 'alal muslimin, mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang di dalamnya mengandung mudarat, efek berbahaya buat kaum muslimin. Wa yu'rafuna, dan mereka diketarakan bilubsil ghiyar, dengan pakaian yang berbeda, wa syaddiz zunnar, dan pita ikatan, wa yumna'una min rukubil khayli, mereka dilarang menunggangi kuda. Wallahu a'lam. Jizyah, akar katanya apa, arti jizyah? Kita bahas dulu makna jizyah. Lughatan, menurut bahasa, ismun li kharajin maj'ulin ala ahli dhimmah, nama untuk upeti yang dijadikan atas ahli dhimmah, orang non muslim. Jadi pajak yang dikenakan kepada non muslim. Kenapa disebut jizyah? Li'annaha jazat anil qatli, dari kalimat jaza yajzi, membalas, artinya kafat an qatlihim, cukup, tidak perlu membunuh mereka.
ketika mereka tinggal di bawah kedaulatan Islam, mereka dilindungi darahnya, dilindungi hartanya, dibiarkan dia menjalankan keyakinannya. Jizyah menurut syariat malun yaltazimuhu kafirun bi'aqdin makhsus, harta yang dilazimkan oleh orang kafir dengan akad tertentu. Dia datang kepada imam muslimin, Pak, saya mau tinggal di sini dengan konsekuensi setiap tahun saya bayar upeti pajak. Sang imam menyetujui. Itu namanya jizyah. Misalnya si imam yang berkata kepada ahlul kitab tadi, aqrartukum bidaril Islam ghairil Hijaz, saya ikrarkan kamu boleh tinggal di negeri Islam selain Hijaz. Mekah itu Hijaz, kalau Mekah tanah suci nggak boleh mereka tinggal. Saya ikrarkan kamu boleh tinggal di negeri Islam selain Hijaz. Nah, kemudian si ahlul kitab tadi bilang saya setuju. Atau lafadznya azintu fi iqamatikum bidaril Islam ala an tabzulu al jizyah wa tanqadu li hukmil Islam. Saya izinkan kalian tinggal di negeri Islam dengan kewajiban membayar upeti dan kewajiban kalian tunduk terhadap hukum Islam. Nah, itu disebut jizyah. Apakah setiap ahlul kitab wajib membayar jizyah? Di sini yang kita mau bahas. Syarat wajib bayar jizyah ada 5. Pertama yaitu al-bulu, dewasa. Jadi kalau yang anak-anak mereka belum wajib membayar jizyah, nggak wajib dikenakan. Tuh indahnya ajaran agama. Jadi nggak semua orang kafir dikenakan. Ini ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, atau orang yang memiliki kitab menyerupai ahlul kitab. Yang kedua al-aqlu, berakal. Kalau di antara mereka ada yang gila, tidak wajib bayar jizyah. Kalau memang gilanya gila bawaan. Kalau gila yang dibuat-buat, dia nggak lepas dari kewajiban bayar jizyah. Yang ketiga al-hurriyah, merdeka. Tidak wajib jizyah atas budak. Tuannya pun tidak wajib membayarkan jizyah untuk budaknya. Yang keempat az-zukuriyah, laki-laki. Jadi kalau ahlul kitabnya perempuan, nggak wajib dia bayar jizyah. Yang kelima, orangnya ini orang kafir mana yang wajib bayar jizyah? Min ahlil kitab, seperti Yahudi, Nasrani, atau orang yang ada baginya mirip kitabnya Yahudi dan Nasrani. Berapa besaran jizyah? Besaran jizyah minimal setiap tahun orang kafir ahlul kitab wajib membayar minimal 1 dinar.
Dikonversi ke kita 1 dinar 4/4 gram emas. 1 gram berapa duit sekarang? 27. Bukan 1 juta 1 gram sekarang. Hah? 2.700.000. 29. Udah taruh 3 juta deh. Kalau 4 gram aja 12 juta. 1/4 dari 12 3, jadi 15 juta. Tuh. Jadi kalau ahlul kitab Yahudi dan Nasrani pengen tinggal hidup di bawah kedaulatan Islam, setiap tahun bayar pajaknya 15 juta minimal. Kalau golongan menengah 2 dinar, berarti 2 kali 15 juta. Berapa? 30 juta. Kalau golongan atas 4 dinar. Jadi berapa itu? 60 juta. Jadi yang diwajibin bayar pajak ahlul kitab. Ini dewek. Sedih amat. Dewek, pajak ini, pajak itu. Kalau periode lalu zakat dilirik buat infrastruktur, sekarang diwacanain buat bantu MBG. MBG itu kewajiban negara. Jangan usik-usik zakat. Zakat ada mekanismenya tersendiri. Ya, siapa yang berhak menerima, siapa yang tidak boleh diberikan. Jangan sembarangan. Ya. Balik lagi pokok pembicaraan kita, jizyah. Jadi besarannya minimal 1 dinar, golongan menengah 2 dinar, golongan atas 4 dinar. Kalau mereka sudah membayar, bolehkah sang imam pemimpin mensyaratkan juga di luar jizyah, kalian kalau ada musafir ya kalian berikan jamuan pada mereka. Boleh saja imam memberikan syarat itu di luar jizyah upeti tadi. Bila mana si ahlul kitab dia sudah membayar jizyah, maka punya kompensasi 4. Yang pertama ya tadi, dia berkewajiban menunaikan bayar jizyah setiap tahun. Yang kedua, berlakulah pada mereka hukum Islam. Artinya kalau mereka mencuri, seperti halnya muslim mencuri, tangannya dipotong. Kalau mereka berzina, bila mana sudah menikah, dirajam sampai mati. Kalau belum pernah menikah, dicambuk 100 kali. Karena mereka sudah berkenan tinggal di bawah kedaulatan Islam, berkenan bayar jizyah, mereka punya konsekuensi, berlakulah hukum Islam pada mereka. Bukan artinya Ramadan wajib puasa, bukan. Jangan salah paham. Tadi pahami begitu lagi, sholat 5 waktu wajib, bukan. Itu mah rukun Islam. Ini maksudnya hal-hal seperti tadi, mencuri, menuduh, berzina, mabuk-mabukan. Jadi nggak bisa lagi orang kafir bilang, itu kan hukum Islam, kenapa diberlakukan kepada kami? Loh, kan Anda sudah setuju pengen tinggal di bawah kedaulatan Islam. Anda sudah setuju membayar jizyah, ya konsekuensinya kami berlakukan hukum Islam kepada Anda bila mana terjadi pelanggaran-pelanggaran.
Yang ketiga, ini nggak kalah pentingnya, mereka yang hidup di bawah kedaulatan Islam jangan coba-coba melecehkan, membuli agama Islam, menghina Islam. Ini kita hidup di negeri yang mayoritas Muslim. Sekarang mah orang membuli Islam enteng aja begitu. Nggak boleh sembarangan. Kita saja dilarang, nggak boleh membuli agama lain. Mereka juga nggak boleh membuli-buli agama kita. Selanjutnya yang keempat, mereka nggak boleh melakukan perbuatan yang bisa merugikan kaum muslimin. Sekarang yang kita prihatinkan, kaum muslimin lagi dibelah-belah. Ya, Pakistan perang sama Afghanistan. Itu kerjaannya Amerika begitu tuh. Ya. Sekarang dibawa ke teak mereka, ya Saudi, ya Qatar, ya dan Bahrain dan lain-lainnya. Si Amerika rame-rame sama Israel menyerbu Iran. Ini kaum muslimin tengah dibelah-belah, dipecah belah. Ya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar Allah lindungi kaum muslimin, Allah tetap persatukan kaum muslimin. Jangan mau diprovokasi. Ya. Di sini aja diberakin mau. Ya, pokoknya ntar dikurangi deh pajak impor. Dikurangin kagak, giliran dia bebas pajak. Emang semau-maunya. Ya. Kita lanjut. Ahlul kitab yang tinggal di bawah kedaulatan Islam untuk membedakan dengan kaum muslimin sampai dia punya bajunya ada beda. Wa yu'rafuna bilubsil ghiyar. Mereka bisa diketarain ya dengan pakaian yang berbeda. Misalnya kafir zimmi, dia menjahit sesuatu di bajunya yang berbeda dengan baju kaum muslimin. Contohnya wa yakunu dzalika 'alal katif, di pundaknya entah ada pita tanda. Jadi orang tahu, oh yang ini bukan muslim. Begitu. Sampai begitu. Ya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, nggak ada lagi yang lebih tinggi. Kemudian mengendarai hewan tunggangan juga dulu. Mereka nggak boleh naik kuda. Kaum muslimin yang naik kuda, mereka naik keledai. Ini terbalik. Dewek naik odong-odong, dia naik alpa. Terbalik nggak? Coba. Ya Allah ya Rabbi. Hadirin rahimakumullah. Ya. Wa syaddiz zunnar khaitun ghalidun. Jadi ada benang yang kasar, yushaddu fil wasati fawqa thiyab. Diikat di tengah di atas baju. Ya, seperti pita begitu, ada benang kasar. Wa yumna'una min rukubil khailin nafisa. Mereka dilarang menunggangi kuda yang mahal. Ya, wala yumna'una min rukubil hamir. Mereka nggak dicegah, nggak dilarang menunggangi keledai, nggak apa-apa. Pokoknya tampil beda. Kaum muslimin menunggangi kuda, mereka menunggangi
keledai. Kalaupun mereka nggak boleh menunggangi kuda yang mahal. Ya. Wa yumna'una min isma'ihim al-muslimin qaulasyirk. Mereka ahlul kitab tadi dilarang memperdengarkan kepada kaum muslimin ucapan syirik. Misalnya apa? Allahu salisu salasah, ahlul kitab. Dia punya keyakinan trinitas, tapi nggak boleh dia ucapkan, dia perdengarkan kepada kaum muslimin. Ini malah terang-terangan udah ketahuan kita muslim, dia ngajak jabat tangan selamat Natal. Ucapkan itu kepada sesama Anda. Kita giliran umat Islam Idul Fitri kita ucapin minal aidin wal faizin. Giliran kita Natal orang Islam kagak mau ngucapin, nggak toleran. Jawab jangan? Jawab. Perbandingannya nggak pada tempatnya. 1000 kali Anda ucapkan minal aidin itu nggak akan mengusik keyakinan Anda. Tapi bagi kami 1 kali ngucapin selamat Natal itu mengusik keyakinan kami lam yalid. Itu masalahnya. Jangan dibandingkan hari raya dengan hari raya. Ya. Perbandingannya bukan hari raya sama hari raya. Kalimat itu mengusik keyakinan kami. Kalau kami ikut mengucapkan selamat Natal, Natal itu kelahiran anak Tuhan menurut keyakinan kalian. Kalau kami ucapkan namanya kami merestui apa yang kalian yakini. Makanya kami tidak berkenan mengucapkan kalimat itu. Nah, jadi jangan paksa-paksa kami mengucapkan kalimat itu. Adapun Anda mengucapkan minal aidin, toh kami tidak memaksa Anda mengucapkannya kok. Ya. Kadang-kadang dia kagak ngerti artinya. Ya. Minal aidin wal faizin. Mending bener ngomong minal aidin wal faizin. Ya. Ya. Kita cukupkan di sini tentang syarat wajib membayar jizyah. Ada yang ingin ditanyakan? Tafadhal. Waalaikumsalam. Ya, upeti pajak. Garis bawah itu yang diwajibin ahlul kitab. Konteks pembicaraan kita, bukan pajak seperti yang di negeri kita. Beda. Oh, jizyah tadi enggak ke 8 asnaf, enggak. Kalau jizyah nanti pemimpin yang melihat, bisa ke infrastruktur, bisa ke yang lain. Nah, berbeda dengan zakat. Ada lagi? Ya, jizyah itu yang ada dalam agama, yang diwajibkan bayar jizyah, bayar pajak ahlul kitab yang pengen tinggal di bawah kedaulatan Islam. Kalau di sini mah kagak mandang. Ya zakat tetap wajib, pajak sebagai warga negara. Ya cuma itu dia. Kalau memang buat kebutuhan negara, ya harusnya betul-betul diawasi secara ketat. Ya. Jangan ada anggota dewan mewacanakan, yaitu MBG ambil aja dari zakat. Gaji Anda dong potong. Harusnya begitu kan? Iya. Ini zakat mau dilirik-lirik. Wallahu a'lamu bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.